Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang kembali dalam devotion kita pada hari ini dalam tema membimbing dan mendidik sesama. Diambil dari Matius 28 ayat 19 sampai 20 dan fokus utama kita adalah membangun relasi yang kuat dan sehat dengan sesama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungan yang kita renungkan hari ini adalah panggilan besar untuk membimbing dan mendidik sesama berdasarkan Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang berbunyi sebagai berikut. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus dan adalah amanat agung dari Yesus Kristus. Dalam ayat ini Tuhan memberikan tanggung jawab besar kepada kita untuk menjadi terang bagi dunia dan membimbing orang lain mengenal kebenarannya. Sebagai sarana untuk mendidik dan membimbing mereka, kita dipanggil untuk tidak hanya berbicara tentang iman, tetapi juga membangun hubungan yang kuat dan sehat dengan sesama dalam iman. Ada 3 hal penting yang bisa kita pelajari dari ayat ini dalam konteks membimbing dan mendidik sesama, yaitu membangun relasi yang kuat, memberi teladan, dan kehadiran Tuhan yang menyertai kita. Mari kita lihat satu persatu bagaimana membimbing dan mendidik sesama. Yang pertama, membangun relasi yang kuat dan sehat. Membimbing dan mendidik sesama bukanlah hanya soal memberikan instruksi atau pengajaran. Hubungan yang kuat dan ini dimulai dengan membangun relasi sehat didasarkan pada saling menghargai, saling mendengarkan, dan saling memahami. Ketika Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku, itu bukanlah perintah untuk memaksa orang lain, melainkan mengajak mereka dalam hubungan yang penuh kasih. Kita dipanggil untuk membuka hati dan telinga kita bagi orang lain, memahami kebutuhan mereka, dan menunjukkan kasih Kristus dalam setiap interaksi. Hal yang kedua, memberi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Matius 28 ayat 20 menyebutkan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Salah satu cara terbaik untuk mengajarkan kebenaran Kristus adalah dengan memberi teladan dalam kehidupan kita sendiri. Orang-orang di sekitar kita lebih mudah belajar dari apa yang kita lakukan daripada hanya apa yang kita katakan. Kita harus berusaha menjadi teladan dalam kasih, dalam kesabaran, dalam kerendahan hati dan kebenaran. Ketika kita hidup sesuai dengan ajaran Kristus, orang lain akan tertarik dan terinspirasi untuk mengikutinya. Yang ketiga, mengandalkan kehadiran Tuhan yang menyertai. Membimbing dan mendidik sesama bukanlah tugas yang ringan, saudaraku. Terkadang kita merasa tidak mampu, takut gagal, atau merasa diri tidak layak. Tetapi Yesus memberi kita janji yang luar biasa. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah jaminan bahwa kita tidak sendiri. Tuhan selalu bersama kita dalam setiap langkah kita membimbing orang lain. Amin. Ia memberikan kekuatan, hikmat, dan keberanian yang kita butuhkan. Sebagai kesimpulan, sekali lagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjalani panggilan ini dengan penuh kesungguhan. Membimbing dan mendidik sesama bukanlah tugas yang kita jalani sendiri, tetapi ini adalah panggilan pekerjaan yang dilakukan dengan kasih, keteladanan, dan penyertaan Tuhan. Ingatlah bahwa setiap hubungan yang kita bangun adalah kesempatan untuk menyebarkan
kebenaran Kristus. Ketika kita membangun relasi yang kuat dan sehat, kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa orang lain semakin dekat kepadanya. Kiranya Tuhan memberikan kita hati yang terbuka, sikap yang rendah hati, dan keberanian untuk membimbing serta mendidik sesama dengan kasih yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.